2, 3, Lego. Nah guys, jadi sekarang ini saya sudah masuk ke dalam dari objek wisata Kertagosa ini ya. Dan sekarang ini saya akan mengawali perjalanan saya dari kiri ya. Dan sambil saya melihat petunjuk yang ada di objek wisata Kertagosa ini. Kalian bisa melihatnya. Nah jadi sekarang ini kita akan awali dari kiri ya. Nah guys, jadi sekarang ini di depan saya sudah terdapat Kertagosa ya. Nah, dan di sini juga sudah terdapat penjelasannya. Jika kalian tidak mengetahui penjelasannya, kalian bisa membacanya di sini ya. Oke, jadi sekarang kita akan langsung saja naik ke dalam dari Kertagosa ini ya. Nah, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam dari Kertagosa ini ya. Dan di atap-atap dari Kertagosa ini juga terdapat dari ceritanya ya, cerita simulasi gambaran yang berada di Kertagosa ini pada zaman dahulu kala ya. Nah, jadi pada zaman dahulu kala itu Kertagosa ini dibuat sebagai tempat persidangan untuk raja-raja yang berada di Bali ya, pada abad ke-17. Dan saat terjadi perang dan di Klungkung ini, Kertagosa ini beralih fungsi menjadi sidang adat dan agama ya pada tahun 1908. Nah, jadi sekarang ini kalian bisa melihat sekilas sekeliling dari Kertagosa ini ya. Dan inilah dia saksi bisu dari persidangan para raja yang ada di Bali ya. Yang sekarang Kertagosa ini beralih fungsi lagi menjadi objek wisata ya, yang terkenal sampai di seluruh dunia dan mancanegara. Inilah dia gambaran atau cerita pewayangan pada zaman dahulu ya. Dan pada zaman dahulu kerajaan Klungkung ini juga pernah dikuasai oleh Ida Dewa Agung Jambe ya pada zaman dahulu kala. Dan di samping kanan saya juga terdapat tulisan besar Ida Dewa Agung Jambe ya. Dan sekarang ini kita akan lanjut lagi ke tempat yang berikutnya ya, selain Kertagosa ini. Nah guys, jadi sekarang ini di samping kiri saya ini sudah terdapat Balai Kambang ya, atau Taman Gili yang berarsitekturkan tradisional Bali. Nah, jadi sekarang ini saya akan melihat bagaimana isi dari di dalam Balai Kambang ini ya. Sekarang saya akan masuk ke dalam ya. Dan di sekeliling dari Balai Kambang ini juga dikelilingi oleh kolam yang berisikan ikan-ikan kecil ya, yang tadi kalian sudah melihatnya langsung. Nah, jadi sekarang ini saya akan lanjut untuk melihat isi dari di dalam dari Balai Kambang ini ya. Isi dari Balai Kambang ini juga dikelilingi oleh hiasan-hiasan bunga ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan masuk ke dalam dari Balai Kambang ini yang berisikan filosofi dari budaya Bali ya. Arsitektur dari Balai Kambang ini adalah arsitektur tradisional Bali. Dan di langit-langit dari Balai Kambang ini adalah lukisan
tradisional Kamasan ya. Saya akan menceritakan sedikit tentang langit-langit yang berada di Balai Kambang ini ya. Kita bukan menceritakan, tapi kita akan membahas tentang langit-langit yang berada di Balai Kambang ini. Dan untuk petak satu dari Balai Kambang ini adalah menceritakan dari manusia hidup itu sampai dia meninggal ya. Dan untuk di petak dua menceritakan dongeng anak-anak yang menceritakan tentang ada suami istri yang memiliki 18 anak. Untuk petak 3, 4, 5, dan 6 itu adalah cerita dari Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular ya pada masa kejayaan Prabu Hayam Wuruk di Majapahit tahun 1365. Nah, jadi sekarang ini kita akan lanjut lagi untuk melihat sekitar dari Balai Kambang ini ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan lanjut lagi ke tempat yang berikutnya ya. Tapi tempat ini itu masih di seputaran di Kertagosa ini ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan lanjut lagi menuju ke Museum Semarajaya ya, yang berada di sisi kiri dari saya. Dan di tempat dari Kertagosa ini juga sudah disediakan tempat untuk kalian beristirahat, yaitu kursi ketika sore hari ya. Dan juga sudah disediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan di Kertagosa ini. Oke, jadi di Kertagosa ini kalian juga harus menerapkan 3M ya, yaitu adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan di area dari Museum Semarajaya ini juga sudah dihiasi oleh segala jenis tanaman ya, yang membuat udara di sekitar Kertagosa ini menjadi sangat sejuk ya, yang darinya panas di sini menjadi sejuk ya. Dan di sisi kanan dari saya, sebelum kalian menuju ke museumnya, kalian bisa melihat Balai Kulkul ya, yang berada di sebelah kanan saya ini. Dan sekarang kita akan lanjut menuju ke Museum Semarajaya ya. Oke, jadi sekarang ini saya sudah sampai di Museum Semarajaya ya. Nah, jadi Museum Semarajaya ini didirikan setelah runtuhnya Puri Semarapura ya. Jadi Museum Semarajaya ini didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Lalu museum ini itu dijadikan sebagai sekolah mulu ya. Jadi kemudian sekolah mulu ini dialihfungsikan menjadi SMP Negeri 1 Klungkung ya, sampai tahun 1990. Museum Semarajaya ini berarsitekturkan kolonial lokal ya, bercampur dengan kolonial Belanda. Jadi dia itu ada kolonial lokal dan Belandanya. Dan Museum Semarajaya ini juga diresmikan bersamaan dengan Puputan Klungkung ya, Puputan Monumen Klungkung yang berada di sana pada tanggal 28 April 1992. Nah, jadi sekarang ini kita akan lanjut menjelajahi Museum Semarajaya ini ya. Kalian juga bisa
berwisata ke Kertagosa ini bersama keluarga kalian ya, seperti yang di sana itu. Dan juga sudah menaati protokol 3M ya. Dan kalian juga bisa mengupload foto-foto kalian itu di sosmed. Nah guys, jadi sekarang ini saya sudah selesai mengelilingi semua wilayah yang ada di Kertagosa ini ya, semua bangunan yang berada di Kertagosa ini. Dan sekarang saya akan mengakhiri video ini di depan dari Museum Semarajaya ya. Nah, dengan kalian juga sudah bisa melihat sejarah dari Kertagosa juga yang saya jelaskan tadi, dan kalian sudah bisa langsung datang ke sini ya untuk lebih jelasnya lagi. Oke, see you next video, bye. Oke, saya ingatkan sekali lagi bahwa kalian berkunjung ke Kertagosa ini kalian harus melakukan 3M ya, yaitu adalah mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya.